Halo semuanya, selamat datang di Monolog Kritik, Kritik Politik. Kenapa harus dikritik? Karena Kabinet Merah Putih isinya lucu-lucu. Kritik politik. Wow, 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 wow. Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dengan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah dilantik secara resmi. Meskipun dengan banyak kontroversi pada saat pemilihannya, ya kita tahulah wakil presiden kita pakai jalan pintas buat bisa ikutan pemilu. Tapi ya udahlah, udah kepilih juga. Nah, sudah lebih dari 100 hari berlalu semenjak dilantik. Di awal pembentukan Kabinet Merah Putih, banyak kontroversi yang mengiringi. Gimana tidak bro, kabinet ini isinya gemuk bet. Bayangin ada 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, kepala lembaga setingkat menteri. Nah, Pak Prabowo bilang banyaknya isi kabinetnya karena Indonesia sangat luas dan perlu banyak orang untuk menjalankan pemerintahannya. Waduh, bingung saya dari mana logika itu muncul. Amerika saja yang lebih luas dari Indonesia kabinetnya cuma 23. Nah, setahu saya semakin banyak orang dalam sebuah lembaga maka semakin ribet dan tidak efektif. Ya dong, bukan cuma tambah ribet, anggaran makin berkurang. Kan makin banyak orang yang mau digaji. Belum lagi setiap menteri harus punya kantor, mobil dinas, rumah dinas, teamwork, dan tentu saja semua itu perlu duit. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Banyaknya kementerian yang ada di Kabinet Merah Putih memunculkan spekulasi bagi-bagi kekuasaan. Walaupun banyak yang tidak setuju, ada juga loh yang setuju dengan banyaknya kementerian dalam kabinetnya. Siapa yang setuju? Ya mereka yang dapat jatah lah, siapa lagi? Nice. Gemuknya Kabinet Merah Putih ini sangat berpotensi merusak demokrasi dan perpolitikan di Indonesia. Nah, menurut Rizhan dalam tulisannya, resiko koalisi gemuk dalam sistem presidensial di Indonesia, paling tidak ada 3 masalah yang muncul jika suatu koalisi dalam pemerintahan terlalu gemuk. Pertama, presiden akan menjadi terlalu kompromistis, nggak tegas karena terlalu mengakomodasi kepentingan-kepentingan partai politik. Susah dalam mengambil keputusan yang pro kepada rakyat karena terlalu mementingkan keperluan elit. Nah, kedua, bayangin jika ada pimpinan partai yang tergabung dalam koalisi tapi punya agenda yang berbeda dengan pemerintah. Apa yang terjadi? Stabilitas politik akan goyah. Relasi antara pemerintah dan DPR akan membingungkan dan menjadi dilema yang berkepanjangan. Jadi, jangan berpikir bahwa koalisi yang gemuk bisa membuat politik menjadi stabil. Justru sebaliknya. Ketiga, jika pemerintah tidak punya oposisi dan semua kekuatan politik dirangkul dalam satu kabinet pemerintahan, maka akan memunculkan potensi otoritarian yang sangat besar. Presiden selaku pemerintah akan mudah mengontrol jalannya keputusan politik karena dalam parlemen semuanya sejalan dengan pemerintah. Besarnya kabinet yang dibentuk oleh Prabowo memunculkan spekulasi bertujuan untuk mengakomodasi semua kekuatan politik. Bahayanya jika semua kekuatan politik ada pada pemerintah, maka tidak akan terjadi check and balance yang pada akhirnya melukai demokrasi. Dan ini sudah terlihat di Indonesia. Saking tidak adanya oposisi dalam pemerintahan, justru masyarakat sipil dan kalangan akademis yang berperan menjadi oposisi. Kita lihat kemarin kan, terjadi beberapa kali demo dan unjuk rasa yang begitu besar dilakukan oleh masyarakat sipil karena keputusan pemerintah yang ngeyel. Mulai dari demo putusan MA yang katanya ingin mempermudah Kaisang maju pilgub, hingga demo penolakan kenaikan pajak PPN 12%. Kabinet Merah Putih bentukan Prabowo seringkali dianggap diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten dan cuma mengakomodasi kepentingan partai-partai politik. Bagi-bagi kursi istilahnya. Nah, dari mana kita tahu mereka nggak kompeten? Ya dari statement-statement kocak-kocak mereka. Pertama, Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra yang bilang kalau peristiwa Mei 1998 bukanlah pelanggaran HAM berat. Ih, enaknya itu mulut bicara deh. You tripping, bro. You tripping. Gara-gara perkataan Menteri HAM kita ini, banyak banget aktivis HAM dan keluarga korban yang marah. Udah jelas-jelas loh Komnas HAM bilang kejadian Mei 98 itu ada pelanggaran HAM beratnya. Nah, meskipun belakangan Pak Yusril mengklarifikasi pernyataannya, katanya salah dengar karena wartawannya kurang jelas nanyanya. Kedua, bukan cuma menteri aja yang blunder, ada juga nih utusan presiden andalan kita semua, Raffi Ahmad. Si doi blunder bukan karena ucapan dan kinerjanya, tapi karena gelar doktor honoris causanya. Kan gelar doktornya nggak diakui Kementerian Pendidikan ya, tapi dibacakan loh saat dilantik di Istana Kepresidenan. Mantep banget blundernya.
Ketiga, blundernya datang dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Bapak Yandri Susanto. Beliau ini pakai kop surat resmi kementerian untuk undangan haul ibundanya dan syukuran. Gokil, acara pribadi loh itu, pakai kop kementerian, mantap. Dan kita tahu ujung-ujungnya kenapa? Ya Pak Yandri minta maaf dan mengatakan itu adalah miskomunikasi dan berjanji tidak akan ada terjadi lagi. Keempat, blunder dari Pak Hasbi sebagai kepala kantor kepresidenan yang bilang kabinet sekarang lebih ramping dibandingkan kabinet pemerintahan sebelumnya. Ramping dari mana Pak? Jelas-jelas kementerian nambah dibilang lebih ramping. Aduh, gimana sih? Banyak juga ya blundernya pejabat-pejabat kita. Tapi bukan cuma menterinya aja yang blunder. Pak Prabowo juga kadang kala mengucapkan statement-statement yang kontroversial. Pertama, beliau bilang pemilu kita kemahalan. Makanya lebih baik kalau pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPR aja. Nggak usah dipilih oleh rakyat. Lebih efisien katanya. Waduh, kita ini negara presidensial Pak, bukan parlementer. Jadi kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat adalah jalan terbaik untuk negara dengan sistem presidensial. Beda dengan parlementer yang emang kepala daerahnya dipilih oleh parlemen. Belum lagi beliau membandingkan kita dengan negara lain seperti Malaysia, Singapura, India. Ini ibarat membandingkan apel dengan jeruk. Ya nggak bisa lah, beda. Negara-negara tadi itu menggunakan sistem pemerintahan parlementer, beda dengan kita. Menurut keyakinan saya, Pak Prabowo bilang kayak gitu supaya bisa menghemat biaya pemilu dan lebih mudah lobby-lobby politiknya. Karena jika pemilihannya tidak langsung, lebih mudah melakukan lobby-lobby politik yang ingin diyakinkan lebih sedikit karena tidak ada lagi mempertimbangkan suara rakyat. Gak cuman itu, pernyataan kontroversial lain presiden kita. Beliau sempat bilang mau maafin koruptor asal uang korupsinya dikembalikan. Kembaliinnya diam-diam lagi. Aduh, saya hanya bisa menghela nafas. Kok bisa ya seorang presiden bilang gitu? Padahal saya di awal-awal menggambarkan Pak Presiden kita ini, Pak Prabowo, sebagai sosok yang keras dan tegas terhadap korupsi. Kok jadi bisa lembek kayak gini ya? Terus terakhir nih yang rame tentang pernyataan Pak Prabowo bahwa kelapa sawit tidak menyebabkan deforestation karena kelapa sawit juga punya daun. Waduh, sepertinya kita semua harus belajar bedanya kebun dan hutan apa ya. Nah, dari pernyataan Pak Prabowo ini kita tahu keberpihakan Pak Prabowo ada di mana. Meskipun begitu banyak kontroversi dan blunder yang dilakukan oleh pemerintah kita, nyatanya banyak loh yang puas terhadap pemerintahan Prabowo. Ajaib kan? Ada 80% lebih yang merasa puas dengan pemerintahan Prabowo. Waduh, inilah tujuan saya buat video, biar kita masyarakat sipil lebih melek politik. Men, kalau lu nggak suka politik, nggak apa-apa. Tapi jangan nggak peduli politik. Semua aspek kehidupan kita itu ditentukan oleh keputusan-keputusan politik. Apapun pekerjaan lu dan dimanapun lu tinggal, kalau lu orang Indonesia, lu wajib ngerti politik yang ada di Indonesia. Bayangin, kalau aktivis dan akademis nggak protes tentang kenaikan pajak, jadi itu barang. Yang susah siapa? Ya kita-kita juga, iya kan? Meskipun pemerintah kita banyak kurangnya, kita nggak boleh pesimis dan terus mengawal perjalanannya pemerintahan. Caranya gimana? Dengan cara terus ngasih kritik ke pemerintah. Pakai sosial media lu, jangan cuma dipakai posting-posting foto liburan doang. Bagaimanapun pemerintahan sekarang adalah produk sah demokrasi. Kita harus menghormatinya. Sekian video kritik politik kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe biar saya makin semangat buat videonya. Sampai ketemu di video kritik politik selanjutnya. Bye.